Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Insya Allah pada sehat semua ya. Mari kita memulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar materi mengenai masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pengertian. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Second Cabinet. Second Cabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh kekuasaan. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer sudah terjadi 7 kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Ketiga, Kabinet Wilopo. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. 7. Kabinet Juanda. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. C. Pemilu 1955. Pemilu umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, tanggal 29 September 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tahap kedua, tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. D. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku
Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang atau Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 3. Pemberontakan Andi Agis. Peristiwa pemberontakan Andi Agis terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui pasukan Andi Agis yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. 4. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. 2. Deklarasi Juanda. Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. 2. Perkembangan ekonomi. A. Gunting Syafruddin. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. D. Finansial Ekonomi atau FINEK. E. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi.
Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. C. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Sudah cukup paham kan materi hari ini? Saatnya kuis. 1. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer? 2. Gangguan keamanan apa saja yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi hari ini. Sampai bertemu di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.